ini yang terkait STR yang alih jenjang. Ya. Mungkin Bu Eka, silakan. ya sebagai Kaprodi, mungkin Bu Erina Eka bisa menjawab. Ya, mohon maaf saya tadi sinyalnya kurang. Bu Eka mau share screen atau langsung dijawab aja Bu Eka? Dijawab aja Bu Nunung. Di Oke. tempat saya ini sinyalnya kurang stabil. Oh iya, itu leteng lembut namanya. Yuk. Untuk jadwal perkuliahan untuk alih jenjang kebidanan itu sama terbagi 2 semester ya. Ada semester genap, semester ganjil dan semester genap. Nah untuk semester ganjil itu dimulai daripada bulan Juli ini sampai bulan Desember, dan semester genap nanti dimulai dari Januari sampai Juni untuk 2023. Untuk jadwal perkuliahan yang ada, kita menggunakan sistem blok untuk teori, kemudian setelah itu akan dilaksanakan praktik. Jadi untuk sementara ini, untuk sistem perkuliahannya, untuk teori itu kita menggunakan metode hibrid, jadi ataupun dengan metode daring ya untuk sementara ini. Kemudian untuk Kodarsi kada, Agustina kada. Aku tuh cuma satu orang ya kayak Bu Heti bocor Bu Heti. Ya, okay. Ya untuk perkuliahan praktiknya dilaksanakan di lahan praktik. Jadi seperti itu untuk alih jenjang. Kemudian untuk perkuliahan di sini yang kedua itu apakah perkuliahan harus tatap muka? Di sini jawabannya tadi seperti tadi sudah disampaikan. Jadi sebagian besar pertemuan teori kita saat ini dilaksanakan secara daring. Untuk yang klinik itu dilaksanakan di lahan praktik atau wahana praktik. Baik, Bu Eka. Mungkin untuk yang ketiga, ini kan terkait biaya, Bu Eka. Apakah ada tambahan pembayaran untuk yang STR-nya, yang alih jenjangnya selain SPP yang sudah disetorkan? Atau mungkin untuk yang pertama dan kedua ini yang bertanya ada tanggapan sebelum Bu Eka menjawab yang ketiga? Ibu-ibu yang bertanya mungkin masih ingat ya dengan pertanyaannya. Kalau sudah jelas, saya lanjutkan saja ya yang pertanyaan ketiga tadi terkait biaya. Bu Erina Eka mungkin bisa melanjutkan jawab. Oke, mohon izin saya tidak bisa tampil merah ya karena sinyal kurang stabil. Untuk tambahan pembayaran alih jenjang selain SPP itu biasanya untuk pelaksanaan praktek klinik. Biasanya kita kalau yang seperti yang akan berjalan sekarang itu ada praktek di luar provinsi ya, di Kalimantan Selatan di Rumah Sakit Ansari Saleh. Di situ pembayaran yang dilakukan oleh mahasiswa itu adalah terkait dengan pembiayaan seperti transport mahasiswa berangkat ke sana, kemudian selama menginap dan makan di sana itu tidak ditanggung. Jadi karena yang hanya ditanggung oleh dana di RKKL itu hanya terkait dengan biaya kontribusi di lahan, itu yang ditanggung oleh mahasiswa. Jadi selain yang disetorkan tadi ya, yang maksudnya lewat dana SPP itu yang dibayarkan oleh institusi itu adalah kontribusi di lahan praktik. Jadi selain dana itu dana yang ditanggung oleh mahasiswa. Itu terkait dengan praktik klinik. Tapi untuk pelaksanaannya hanya 1 kali di semester 2 untuk yang alih jenjang. Baik, terima kasih Bu Erina Eka. Kemudian ini yang keempat, apakah hasil tes CBT dapat dilihat langsung? Jadi mereka ini terkait pendaftaran mungkin ini ke Pak Dedi ya Bu Eka ya? Iya, sepertinya kalau terkait dengan tes CBT bisa ya, ini 4-7 ini sepertinya terkait pendaftaran Pak Dedi ya, mungkin bisa dijawab secara bersamaan ya. Kemudian yang kelima ini, apakah akreditasi Prodise, mungkin ini yang mau mendaftar, kebetulan D3-nya akreditasinya C, apakah bisa ikut mendaftar di STR untuk di Poltekkes Kemenkes. Kemudian apakah ada pendaftaran gelombang kedua,
Dan apakah ujian CBT nanti online atau offline? Saya persilahkan Pak Dedi untuk menjawab keempat pertanyaan ini. Saya persilahkan Pak. Baik, terima kasih Bu Rini. Mohon maaf, saya kebetulan juga tidak bisa buka kamera, jadi saya jawab langsung aja ya. Yang nomor 4 dulu, apakah hasil tes CBT dapat dilihat langsung? Jawabannya tidak. Jadi ada proses sama seperti dengan CBT yang reguler juga tidak bisa langsung dilihat ya. Artinya ini bukan tes PNS yang Anda lulus, Anda ini kan, jadi tetap harus direkap dulu, dirapatkan dulu, jadi tidak bisa langsung dilihat hasil nilainya berapa. Dan itu sudah kita jalankan selama pelaksanaan Sepenmaru ya. Jadi tidak akan ada perubahan untuk itu. Kemudian untuk yang nomor 5, apakah akreditasi Pro-DC bisa mendaftar? Di sini artinya kalau C termasuk yang baik ya. Jadi untuk yang akreditasi, ya, untuk yang ada penyebutan hasilnya itu baik, itu juga dianggap C juga. Dalam hal ini dipersilahkan bisa mendaftar. Nanti mungkin akan ada yang tahun-tahun sebelumnya mungkin ada memang untuk yang C ini ya memang bisa daftar, tapi karena syaratnya yang mengikat ya waktu itu ya, mengikat maksudnya wajib ini, jadi tidak bisa diluluskan. Cuma mungkin tahun ini mungkin akan ada perubahan, insya Allah mudah-mudahan teman-teman yang dari sekolah yang masih akreditasinya C atau baik bisa daftar dan bisa diterima di Poltekkes Kemenkes Palangkaraya sebagai mahasiswa ya. Silakan aja daftar aja dulu sesuai dengan prosedurnya ya. Kemudian lanjut yang ke-6. Tidak ada gelombang kedua ya, karena waktunya sendiri memang sudah sangat dijadwalkan sudah sangat padat ya. Jadi tanggal 13 adalah sesuai dengan yang ada di website, tanggal 13 adalah tanggal terakhir untuk pendaftaran ya. Pendaftaran di sini maksudnya para peserta ya, para pendaftar maksud saya, para pendaftar sudah sampai pada tahap cetak kartu ujian ya. Sudah sampai pada tahap cetak kartu ujian. Jadi ada tiga fase. Yang pertama kan daftar. Daftar itu cuma lewat email ya, itu daftar namanya kan. Kemudian tapi kalau tidak melanjutkan ke pembayaran pendaftarannya, itu otomatis Anda tidak bisa mengisi biodata. Nah yang ketiganya ini yang kalau Anda sudah mengisi biodata tapi tidak mencetak, nah itu yang pada saat ujian nanti ya tidak bisa ikut ujian CBT-nya. Jadi saya ulangi, bagi para Ya Pak Dedi. Ya sepertinya jaringan ini ya. Iya, Bu Rini, jaringan ya, kita lagi jelek Ya, kayaknya. mungkin ini ada satu yang bisa kita jawab, Nunung, ya ini berapa mahasiswa yang akan diterima untuk alih jenjang tadi sudah disampaikan ya 40 orang. 40 orang. Pertanyaan ke-8, ke-9 dan ke-11 ini sepertinya juga kalau 11 kayaknya bisa saya bantu nih Bu Rini. Saya nanyakan kemarin yang nomor 11 itu bagaimana mengetahui berkas fisik sudah sampai di panitia. Informasi dari bagian pendaftaran, setiap berkas yang diserahkan itu ada tanda terima. Nah, jadi ini mungkin ya Pak Dedi. Ya, silakan, Pak Dedi. Tadi keputus sampai mana ya, mohon maaf ini. Sampai yang nomor pembayaran tadi ya, bukti pembayaran kalau tidak salah. Transfer Kak, nomor 8 Kak. Bukti transfer. Saya ini kan dulu ya nomor 7 ya. Iya 7. Ujian CBT nanti baik untuk alih jenjang maupun profesi ya, itu dilaksanakan secara online, tapi di lab Poltekkes Palangkaraya. Jadi bagi para peserta nanti memang wajib datang ke Poltekkes pada saat
hari ujiannya ya. Jadi memang bukan yang ujian terus di rumah masing-masing, tidak. Itu memang pernah dilakukan ya dulu tahun 2020 pada saat kita baru mengalami pandemi ya, tapi sudah 2 tahun ini pelaksanaan ujian itu dilaksanakan di lab Poltekkes Palangkaraya. Jadi jangan sampai mikirnya online berarti di rumah masing-masing ya, nanti harus diingat hal yang itu. Kemudian untuk nomor 8, baik misalnya ada ini ya, pada prinsipnya apabila para peserta pendaftar sudah melakukan pembayaran, kemudian sudah bisa login ya karena sudah membayar tadi, biaya untuk bukti print out ini tidak jadi masalah kalau tidak ada. Yang penting Anda bisa masuk ke sistem untuk mengisi biodata sampai dengan pencetakan kartu. Itu yang penting. Ini kan sebagai bukti aja, bukti. Bukan berarti kalau Anda tidak menyerahkan buktinya terus Anda tidak bisa ini ya. Jadi maksudnya di sini lebih ke kelengkapan aja, bukan syarat mutlak harus ada. Kalau tidak ada ya tidak ada masalah. Kemudian untuk nomor 9. Nah, ini kalau tidak bisa dibuka filenya, saya sedikit bingung maksudnya tidak dibuka apakah karena kalau mungkin yang pastinya untuk nomor 9 ini koper dan pernyataan ini dibuka menggunakan komputer ya. Karena kan harus diisi dan dicetak. Kalau tidak bisa dibuka, mungkin bisa di grup. Kita kirim filenya aja nanti Pak Dedi. Nah, bisa nanti ya kalau nanti memang saya download juga. Iya, Bu Nunung ada masalah untuk downloadnya di website? Nggak ada, aman aja sekali klik aman langsung aja. muncul pernyataan dan cover kan Pak Dedi? Iya betul. Iya. Oke, kemudian nomor 10 tadi sudah dijawab Bu Nunung ya. Nah, nomor 11 tadi Pak Dedi yang saya jawab. Nomor 11, oke. Untuk nomor memastikan. 10 sudah. Ya, 10 dijawab. sudah. 11 itu yang tadi. Ya. Oke, baik. Nomor 11 seperti yang disampaikan Bu Nunung. Jadi di kita di ADAK sebagai Sekretariat Panitia Sepenmaru, bukti itu berkaitan dengan tanda bukti ya, ada tanda terimanya. Jadi siap yang menyerahkan. Jadi misalnya ada yang mengirimkan berkas lewat travel gitu, selama yang orang travelnya menuliskan di situ tidak masalah, tidak mengirimkan ya. Dan apabila ini untuk ibu-ibu yang mungkin ini ya, apabila berkas fisik belum diterima ya, anggap saja seperti itu, belum diterima dengan asumsi hilang atau kececer atau bagaimana, tidak usah khawatir. Yang penting pada saat ujian bisa ikut ujian ini ya, CBT-nya dengan syarat membawa kartu pesertanya tentu saja ya. Nah itu dulu yang penting. Jadi kalau misalnya fisiknya nanti ya belakangan nggak apa-apa. Yang penting ikut ujiannya. Jangan gara-gara nggak merasa berkas yang tidak diterima terus nggak jadi ikut ujian. Tidak seperti itu ya. Berkas fisik nanti akan bisa menyusul apabila terjadi masalah kehilangan atau tercecer seperti itu. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan, Bu Nunung, Bu Rini. Bu Rini, izin ada tambahan. Terkait tadi untuk biaya tambahan itu Bu Nunung mungkin tadi apakah saya terlewati karena sempat keluar juga untuk biaya seragam ya Bu Nunung ya? Di luar Bu, di luar ini. Ya di luar yang masuk. ini. Jadi ada biaya seragam juga nanti yang harus dibayarkan. Itu termasuk yang tidak disetor ke negara ya, bukan yang disetor. Nanti dikelola oleh Poltekkes. Jadi dikelola oleh Poltekkes untuk pembiayaan seragam. Nah, itu tambahan terkait dengan tambahan biaya. Kemudian tadi untuk yang sistem perkuliahan apakah tetap muka? Jadi kalau untuk teorinya sekarang ini masih bisa dengan menggunakan daring, namun nanti kan kalau ada perkuliahan terkait dengan sesi lab, nah, itu juga nanti kemungkinan akan ada ke kampus ya, in kampus, dan kalau untuk praktik ya memang di wahana praktik. Untuk wahana praktik itu untuk sementara ini kita menggunakan sesuai dengan tempat
sesuai dengan target kompetensi yang disyaratkan oleh mata kuliah ya. Kemudian juga disesuaikan dengan tempat bekerja ataupun tempat asal dari mahasiswa. Itu untuk yang pegawai negeri. Nah, tapi untuk yang beberapa yang tidak PNS dan yang reguler itu biasanya memang kita full di Palangkaraya. Terus itu seperti itu. Nah, tapi kalau yang untuk sesinya turun ke kampus itu nanti akan diblok, misalkan seperti di lab nanti akan ada sesi 1 minggu misalkan, itu akan diblok beberapa mata kuliah untuk dilaksanakan di kampus seperti itu. Itu tambahan yang dari terkait dengan perkuliahan. Mungkin sekalian dengan yang profesi Bu Eka ini. Untuk profesi bidan, untuk sistem kuliahnya, karena di tahapan profesi bidan itu untuk kurikulum, semua SKS-nya adalah SKS klinik ya, jadi semuanya adalah full praktik. Namun sebelum pelaksanaan perkuliahan full praktik itu akan dilaksanakan sesi untuk matrikulasi, kemudian adalah panum atau kepanitraan umum. Nah, untuk sesi matrikulasi itu dilaksanakan nanti tergantung dilihat dari apakah dia berasal dari D4 kebidanan atau D4 bidan pendidik. Nah, untuk yang bidan pendidik itu kisaran waktunya antara 6 minggu ya, 6 minggu perkuliahan untuk matrikulasinya. Dan kemudian kalau yang untuk yang D4 kebidanan itu lebih singkat karena SKS-nya jumlahnya berbeda. Dan itu dilaksanakan sebelum kita masuk ke perkuliahan kliniknya. Dan itu dilaksanakan secara daring. Untuk di sini juga ada pertanyaan terkait akreditasi, mungkin sudah tadi dijawab oleh Bu Nunung ya. Sudah berapa kelas juga sudah, mulai daftar sama kuliah itu sudah ada di website semua. Yang C juga sudah dijawab oleh Pak Dedi, nomor 7. Nah, itu yang 8 Bu Eka. Ya, untuk sistem kuliah, ya karena di profesi bidan ini semua adalah dari luar wilayah hampir ya, semua ya. Ya, full praktik dan kebanyakan juga memang dari tidak dari Palangkaraya saja. Jadi memang untuk penempatan wahana praktik ini adalah wahana praktik yang sudah kita ada MOU ya, MOU. Kemudian juga ataupun misalkan belum ada MOU itu kita akan segera ber-MOU juga tempat penggunaan wahana tersebut dan disesuaikan dengan tempat asal mahasiswa. Dan itu memenuhi tempat wahana praktiknya memenuhi kriteria yang sudah dipersyaratkan di pedoman juga. Betul, jadi tidak semua tempat dinas bekerja itu bisa dijadikan tempat praktek ya, tergantung kompetensi yang mau dicari. Iya. Ada beberapa seperti mahasiswa yang ada yang sekarang yang bekerja di rumah sakit, ketika mereka mendapatkan kompetensi yang harus dia dapatnya ada di komunitas ataupun di puskesmas, untuk pada stase itu mereka akan dilaksanakan di puskesmas. Tapi tidak semua stase itu dilaksanakan di puskesmas ya. Jadi sesuai dengan target kompetensi yang ditentukan pada stase tersebut. Jadi untuk prodi profesi itu terbagi 2 semester. Untuk semester 1 itu stase 1 remaja, kemudian remaja dan pranikah, kemudian stase 2 itu masuk ke konsepsi dan persiapan kehamilan sehat. Stase ketiga itu kehamilan, stase 4 itu persalinan dan bayi berlahir, stase 5 itu nipas dan menyusui, stase 6 itu adalah neonatus ya, askep neonatus, bayi balita dan anak prasekolah. Itu diselesaikan pada tahap semester 1, kemudian masuk ke semester 2 dimulai dari stase ke-7 dari pro, kemudian stase ke-8 gadar, stase 9 itu patologi kasus kolaborasi kasus patologi, kemudian stase ke-10 itu adalah komunitas ya. Kemudian yang stase ke-11 itu adalah manajemen. Nah, jadi ada 6 pada semester 1 dan 5 pada semester kedua untuk tahap profesi. Itu mungkin bisa ditambah untuk capaian target Bu Eka, karena biasanya jadi momok itu kan jumlah target yang dicapai itu Bu Eka, untuk gambaran. Ya. Terkait dengan target kompetensi pada tahap profesi ini sebenarnya adalah kalau
untuk di tahap profesinya itu jelas ya untuk target. Hanya kebanyakan yang sering bermasalah itu adalah pada tahapan sebelumnya. Nah, kebanyakan itu karena dokumen yang dicapai pada target sebelumnya di tahapan STR ataupun yang pada tahapan D3 itu yang kebanyakan tidak menyimpan dokumennya, sehingga itu yang sering menjadi masalah ya bagi untuk yang lulusan lama yang pasti jadi masalah Bu Eka. Ya itu. Nah, sama seperti target yang disampaikan untuk kehamilan, ya seperti yang disampaikan itu, sebentar dulu ya, untuk kehamilan. Oke, mungkin untuk target itu saya cari dulu Bu Nunung. Iya. Mungkin bisa lanjut ke pertanyaan berikutnya Bu Eka. Bagaimana apakah bisa praktek di daerah asal mahasiswa? Udah terjawab juga tadi ya, sebenarnya tergantung. Kalau ibu-ibu dinasnya di puskesmas, tapi misalnya harus mencari kondisi patologis yang bisa didapatkan hanya di rumah sakit tipe A apa segala macam, ya otomatis yang untuk nomor 9 tidak tercover ya. Tapi kalau misalnya hanya untuk misalnya kayak tadi prakonsepsi, hamil misalnya, mungkin untuk nomor 9 ini bisa. Ya. Jadi tergantung ini ya, tergantung kompetensi yang dicari mungkin untuk nomor 9 ini. Ya, betul. Jadi seperti yang ada ini, ada beberapa mahasiswa yang dia puskesmasnya di daerah, dan kemudian ketika dia di stase persalinan ataupun seperti stase Gadar ini, mereka harus di rumah sakit, mereka ke rumah sakit kabupaten yang memenuhi. Jadi seperti itu. Nah, untuk target tadi disampaikan, untuk pada tahap profesi, untuk asuhan pranikah, remaja dan pranikah itu ada 2 kasus ya untuk tahap pranikah dan remaja dan pranikah. Kemudian untuk asuhan kehamilan itu 100, totalnya 100 itu adalah dari tahapan pada dia D3. Ya, jadi bukan hanya pada saat tahap profesi langsung 100, enggak. Jadi ada tahapan pada saat dari D3. Kemudian asuhan persalinan itu 50. Ya, kemudian asuhan persalinan IPAS BBL itu paket ya, kemudian bayi baru lahir, kemudian KB dan kontrasepsi itu 25, kemudian ya asuhan KB dan kontrasepsi ya 25 di sini. Kemudian untuk bayi balita itu pada tahap profesi itu diminta 15 kasus juga. Nanti pada saat akan tahapan stase itu akan disampaikan juga berapa target yang harus dipenuhi. Nah, salah satu ketika laporan yang pada tahap sarjana terapan ataupun pada tahap D3 itu hilang, nah itu yang biasanya juga menjadi salah satu permasalahan ya. Nah, biasanya di sini yang hilang atau pada saat targetnya itu tidak ada bukti secara tertulis, biasanya mahasiswa akan membuat secara singkat askep pendek ya. Nah, itu sehingga beberapa alumni kita yang memang sudah lulusan lama yang mungkin sudah nggak tahu di mana dokumennya itu, sehingga mereka harus membuat askep pendek untuk memenuhi jumlah total dari target yang harus dipenuhi tadi. Ada lagi Bu Elina Eka? Ya, itu Bu Rini terkait dengan sistem perkuliahan ataupun target yang mungkin terkait penjelasan Bu Eka tadi, mungkin itu ya Bu Eka salah satu harapan kita supaya tidak terputus sebaiknya ketika memang merencanakan untuk masuk di alih jenjang, memang sebaiknya kalau bisa itu lanjut dengan profesi ya. Jadi mungkin juga ini bisa jadi pertimbangan untuk yang sudah bekerja terkait mungkin pengurusan izin belajar atau tugas belajar. Karena nanti kalau misalnya sempat terputus, ya tadi sayang gitu ya, karena memang harus dilanjutkan untuk pendidikan profesi. Ya, betul Bu Nunung. Karena di Japung pun itu sekarang kan yang bisa untuk pengakuan gelar itu adalah yang profesi. Profesi, betul. Sehingga kalaupun hanya melanjutkan pada tahap STR itu tidak bisa diajukan untuk pengakuan gelar.
Dan memang beberapa BKD sekarang di kabupaten itu sudah seperti itu. Jadi mereka mengeluarkan untuk yang akan melanjutkan di tahap sarjana terapan itu sekaligus untuk tahap profesi dikeluarkan untuk izin belajar atau tugas belajarnya. Oke, baik, terima kasih Bu Eka. Ini yang ke-10, apakah bisa mendaftar hanya menggunakan surat kelulusan saja? Ini bisa dijawab sama Pak Ini Dedi ya? mungkin Pak Dedi ya, persyaratan pendaftaran Pak Dedi. Pak Dedi, Pak apakah Dedi. bergabung? Kalau tidak salah rasanya tidak masalah ya yang keterangan lulus itu. Karena biasanya SMA juga seperti itu setahu saya. Karena biasanya ijazah mereka belum terbit. Yang pasti dari institusi asal sudah menyatakan bahwa dia sudah menyelesaikan perkuliahan atau pendidikan tahap sebelumnya. Menurut saya bisa. Ya, baik. Terima kasih Bu Nurdiati. Dan yang ke-11 ini Bu Erina Eka. Jadi ini yang lulusan bidan pendidik, gitu ya, yang dari STR, bidan pendidik, D4 bidan pendidik yang mau meneruskan ke profesi. Apakah ada matrikulasi, kemudian jadwalnya kapan, SKS-nya berapa, dan berapa lama? Ya, untuk yang lulusan bidan pendidik itu ada matrikulasi dan jumlah SKS-nya lebih banyak. 20 SKS ya untuk matrikulasi yang untuk lulusan dari bidan pendidik. Jadwalnya dilaksanakan sebelum perkuliahan dimulai. Itu rentang waktunya sekitar 6 minggu ya untuk pelaksanaannya. Kemudian untuk jumlah SKS-nya 20 SKS. Untuk mata kuliahnya itu ada, sebentar, untuk jumlah mata kuliahnya ada 10 mata kuliah. Ini bulan apa Bu Erina Eka? Kalau kita kuliah Juni, paling enggak tuh di Mei akhir atau di bulan Juni, Bu Rini. Pokoknya sebelum perkuliahan Juli. Ya, karena ini ada beberapa pertanyaan yang serupa, Bu Nurdiati, kapan dilaksanakan untuk matrikulasi. Kayaknya mungkin setelah habis pengumuman kelulusan itu kan baru bisa ditentukan kapan. Ya. Apakah ada lagi untuk yang Q&A-nya? Ini ada beberapa di kolom chat, Bu Nurdiati, pertanyaan. Oke, kita tutup aja dulu ya sambil Bu Eka ngelihat mata kuliahnya. Silahkan dibacakan saja Bu Rini, dari atas ke bawah. Dari. Jadi, ya, saya bacakan ini yang tidak ada yang di Q&A saja ya. Untuk yang mirip tidak saya bacakan, ya tadi sudah dijelaskan. Nah, ini ada dari Ibu Valentina yang menanyakan, apakah dari pendidikan profesi bidan ini menerima dari S1 kebidanan? Jadi mahasiswa ini dari S1 kebidanan ingin melanjutkan ke profesi. Ya, Bu Rini, dari hasil pertemuan nasional yang kemarin juga diikuti oleh Poltekkes ya seluruh Indonesia, itu sudah disampaikan bahwa untuk input profesi bidan itu diterima dari input baik dari D4 pendidik dan ataupun klinik serta S1 kebidanan. Jadi bisa. Oke, baik. Terima kasih Bu Eka. Untuk Bu Septin, bedanya itu karena biasanya yang S1 itu karena dia di universitas sih biasanya ya. 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 Jadi untuk Bu Septin, Bu Nur Kamilah ini saya rasa sudah ya dijelaskan oleh Bu Erina Eka dan Bu Nurdiati tadi, dan juga untuk Maya Laila. Nah, Maya Laila ini dia kontrak Bu Nurdiati dan Bu Eka. Jadi di RSUD. Nah, kan tadi sudah dijelaskan ya bahwa sebenarnya tidak melulu di RSUD karena bisa saja di puskesmas. Nah, cuman mungkin nanti untuk pelaksanaannya seandainya Bu Maya ini nanti bergabung dengan kita di profesi, mungkin untuk izin dan lain sebagainya bagaimana? Ya, izin mungkin ya, karena memang hanya masih kontrak ini Bu Erina Eka. Ya, mungkin menanggap ya. Ya, Bu Eka dulu. Ya, untuk yang alih jenjang ini mungkin terkait dengan status PNS ataupun kerja kontrak itu memang diwajibkan ya harus ada izin dari pimpinan ya, karena nanti yang pasti terkait dengan pelaksanaan kegiatan perkuliahannya pasti akan terkait dengan jadwal bekerja juga, itu memang harus wajib ada izin dari pimpinan. Untuk terkait dengan apakah harus semua di tempat kerjanya di rumah sakit, itu nanti terkait dengan target ya. Jadi seperti tadi, kalau terkait dengan asuhan komunitas ya memang tidak bisa kita dapatkan di rumah sakit, ya memang harus di puskesmas, tapi kan itu ada waktunya. Jadi tidak selalu full time di puskesmas juga.
dan itu terbatas sesuai dengan jumlah SKS-nya. Dan selama ini mahasiswa yang ada itu bisa berpraktik, jadi mengatur waktunya adalah seperti ini. Jadi pagi dia di puskesmas, kemudian sorenya dia masuk di jam kerjanya gitu. Jadi dia atur waktu di tempat kerja seperti itu, diambil shift sore. Jadi untuk perkuliahan pagi, pelaksanaan praktek pagi hari di puskesmas. Jadi seperti itu untuk mengatur jam kerjanya. Bu Eka, tadi untuk yang kuliah alih jenjang tadi di blok ya Bu Eka? Ya, di blok. Di blok dalam 1 bulan berapa hari perkuliahan? Sebentar dulu Bu Nunung, saya membuka untuk. Ya, mungkin ini juga nanti perlu diperhatikan oleh ibu-ibu bidan yang mungkin tidak tugas belajar ya. Kalau tubel kan bebas ya. Oleh izin belajar yang mungkin perlu izin pimpinan, hal ini juga perlu disampaikan supaya tidak jadi masalah di kemudian hari. Karena dulu pernah juga ada beberapa peserta yang kebetulan dia sebagai bidan koordinator gitu. Jadi pas kita ke kepala puskesmas atau kepala dinas itu mengharapkan kehadiran yang bersangkutan menyampaikan bahwa sedang ada perkuliahan gitu, sehingga nanti akan jadi konflik. Jadi kalau memang ingin tugas belajar, mungkin hal ini perlu disampaikan baik-baik atau secara matang ke pimpinan agar nanti tidak jadi masalah ketika yang bersangkutan sudah mengikuti perkuliahan. Iya. Berapa hari? Ya, lanjut. Silakan Bu Nunung kalau masih ada. Ya, sudah Bu Eka, cuma nanya jumlah hari biar mungkin ibu-ibu tahu harus berapa hari dia misalnya izin atau tidak bekerja gitu supaya disampaikan ke pimpinan untuk untuk memberikan gambaran ke pimpinan nanti apakah memberikan izin atau tidak. Ya, untuk di alih jenjang itu untuk kuliah pemadatan itu ada 4 minggu untuk kuliah pemadatan dan itu selang-seling Bu Nunung. Jadi tidak setiap minggu. Per bulan enggak juga ya? Per bulan, setiap bulan, 1 minggu atau gimana? Untuk kuliah pemadatannya ini seperti yang ada di semester 2 ini, dia ada 4 minggu pemadatan. 4 minggu pemadatan ini memang dia full dari jam, kalau di sini diambil dari jam 9, setengah 10 ya. Setengah 10 karena dia full itu sampai jam 20. Jam 8 malam. Tapi itu dalam 1 minggu lah Bu Eka? Ya, dalam 1 minggu full. Apakah dalam 1 bulan 1 minggu gitu? Ya. Ya, berarti kan gambarannya dalam 1 bulan itu ada 1 minggu yang digunakan untuk kuliah gitu. Ya, kalau yang untuk semester 2 ini dia 2 minggu, setiap 2 minggu sekali Bu Nunung. Kalau yang semester 2 karena mungkin banyak praktek ya, jadi teorinya lebih sedikit. Jadi untuk yang semester 2 itu tidak terlalu banyak mengganggu hari kerja berarti ya? Iya, dan itu juga biasanya bisa terkait dengan jam perkuliahan juga biasanya kita mengambil di jam siang ini Bu Nunung. Dan biasanya di awal ini misalnya seperti jam 9.30 itu ada jam penugasan, bisa diambil untuk jam penugasan mandiri seperti itu. Jadi bisa diatur. Oke, baik. Terima kasih. Pertanyaan lanjut, Rini. Ini ada pertanyaan dari Ibu Dina. Ya. Apakah kalau STR-nya sudah tidak aktif, apakah bisa ikut mendaftar? Ini mendaftar ke mana? Alih jenjang atau? Dina ini rasanya dari D3 dulu ya, apa mungkin dia STR, saya nggak tahu juga Dina ini apakah sudah. Dina ini D3 deh rasanya. Dina hadir nggak, Din? Kamu dari D3 ya, Din? Ya, Dina apa? Berarti dia mau ke alih jenjang nih, ya, alih jenjang dia. Mau ke alih jenjang. Di persyaratan pendaftaran ada STR ya rasanya, saya malah belum terlalu melihat. Pak Dedi hadir kah? Ada Mas Arif tuh, Mas Arif ada surat tanda registrasi enggak Mas Arif? Izin Bu, ada Bu, tapi itu jika ada. Oh jika ada, berarti bisa iya bisa enggak kan? Tapi kalau misalnya nanti pas saat praktek di kebidanan, apakah memerlukan? Nah saya kurang tahu itu Bu. STR itu SIM untuk kerja sih sebenarnya. Oh gitu. Berarti kalau tidak ada nggak apa-apa aja. Ya kalau memang persyaratannya kecuali syaratannya wajib ya mau tidak mau harus ada STR. Tapi kalau jika ada berarti yang nggak ada nggak apa-apa berarti kan? Ya. Jawabannya berarti kalau tidak aktif tidak apa-apa. Jauh ya. Tidak ada. Oke. Baik-baik saja. Kalau lanjutnya ke alih jenjang juga harus lanjut tahap profesi kalau ingin. Betul, karena lulus betul. STR-nya. Iya, jadi perlu dipahami juga oleh Ibu bidan sekalian
misalnya ada yang berniat hanya untuk STR saja. Ini kan juga namanya kuliah tidak paksaan ya. Kalau hanya berakhir sampai di sarjana terapan saja, ini tidak bisa mengurus mengurus STR ya, karena tidak ada STR untuk alih jenjang, untuk sarjana terapan. Jadi untuk yang saat ini ya berlaku mulai sekarang. Jadi memang harus dilanjutkan ke profesi. Jadi nanti kalau mau dapat STR ya setelah lulus profesi. Dari STR D3 ke STR profesi gitu. Itu mungkin ya. Ya, baik, terima Ya, kasih. Bu Rini. Ya, baik, terima kasih Bu Nurdiati, Bu Eka. Nah, ini ada pertanyaan dari Bu Maya Laila. Apakah kita menyediakan format persetujuan untuk pimpinan? Kan tadi kemungkinan mereka minta izin untuk izin belajar atau tugas belajar. Rasanya kalau format bebas lah Mas Arif. Bentuk izin itu asal ada bunyinya, kecuali yang pernyataan ya, yang memang ada di website kita. Kalau surat izin itu rasanya bebas, asal berbunyi pimpinan itu mengizinkan, karena kita nggak bisa menyeragamkan masing-masing instansi, itu kan biasanya formatnya berbeda. Itu ya Bu Maya Laila, mungkin hadir di Zoom, silahkan dikonsep sendiri, itu disesuaikan dengan tempat kerja. Kemudian ini ada pertanyaan dari Bu Ani Nur Laila. Di sini Ibu Ani menanyakan apakah ada seleksi berkas sebelum sebelum mengikuti ujian yang CBT, apakah akan diumumkan? Ada. Gugur dan tidak atau bisa lanjut? Oh, ada. Ada di website kita ada dijelaskan, ada seleksi berkas dulu. Baik, kemudian sebentar. Nah, ini pertanyaan Kak Agus sudah lah tuh. Sudah. Ada beberapa yang sudah terjawab, Bu Nurdiati. Jadi tidak Oke, ya, Maretalina sudah, Kamilawati sudah. Izin Bu menambahkan kalau ya, berkasnya, ini saya sudah konfirmasi dengan Pak Dedi juga, yang kan kayaknya banyak yang belum mengumpulkan berkas juga. Ini boleh nanti dikumpulkan pada saat tes ya. Jadi mungkin banyak yang masih di luar palangka gitu. Oh iya, pas lagi ujian di CBT ya. Ya, betul. Berarti nanti seleksinya digabung ya Mas Arif, berarti seleksi berkas dan seleksi CBT-nya lah. Ya. Oke. Sudah Bu Rini. Terima kasih Mas Arif. Kemudian ini ada pertanyaan dari Ibu Eliani. Ibu Eliani menanyakan yang dimaksud dengan sistem perkuliahan reguler, Bu Erina Ika. Sama beliau juga menanyakan apakah kalau beliau dari Diploma 4 Kebidanan Komunitas, apakah ikut matrikulasi juga? Kalau matrikulasi rasanya semua memang wajib ikut ya Bu Eka, cuma tadi bedanya ada 2 jenis kan matrikulasinya ya, ada yang inputnya bidan pendidik sama yang kebidanan. Ya. Berarti kategorinya komunitas ataupun klinik itu semua ikut. Nah, ini sekalian ini ada yang bertanya kalau yang dari S1 juga apakah ikut matrikulasi? Iya. Ikut semua matrikulasi. Sama yang profesi juga. Kalau yang terkait tertulis keterangan sistem kuliah reguler ini, mungkin maksudnya yang untuk penerimaan jalur reguler. Enggak Bu, ya kayaknya Bu Eka memang di website kita mungkin ada tertulis seperti itu. Tapi kalau untuk perkuliahan seperti yang dijelaskan Bu Eka tadi. Memang ada saya lihat tadi Bu Eka di website itu alih jenjang sistem perkuliahan reguler kalimatnya di situ. Mungkin hanya ada kesalahan di ini. Tapi untuk sistem perkuliahan sudah dijelaskan Bu Erina tadi bahwa untuk alih jenjang itu sistem blok. Kalau reguler kan mereka memang terjadwal tiap hari ya. Ya. Kemudian seperti sudah terjawab semua ya kalau Ibu. Iya, sudah terjawab semua. Kalau yang ujian CBT ini komputernya disediakan oleh kampus. Betul, ada di lab komputer, betul. Ya, jadi membawa diri saja sama kartu. Betul, sama tes apa pakai tes COVID, tes antigen kah Bu Nurdiati? Kayaknya enggak sih, sudah beberapa hari terakhir asal minimal 2 kali vaksin, menunjukkan peduli lindungi sih biasanya. Ada barcode-nya kita di situ di lab. Satu pertanyaan Bu Nunung, praktek komunitas untuk ASN yang luar daerah bagaimana Bu? Ini untuk alih jenjang atau? Yang mana? Yang penanyanya siapa Bu Eka? Naniati. Ya, oh ya Bu Naniati. Adakah Ibu Naniatinya? Untuk praktek komunitas ONC. Kalau untuk yang alih jenjang, untuk sementara ini kita mereka menggunakan untuk praktek komunitasnya itu di tempat kerjanya masing-masing. Jadi kita modifikasi. Jadi di sini untuk
survei datanya itu ada menggunakan data PWSKIA. Nah, jadi data PWSKIA-nya itu yang kita lakukan untuk analisa data. Jadi sesuai dengan tempat kerjanya. Untuk sementara ini yang alih jenjang. Untuk yang profesi itu juga sama, ya, sesuai dengan di tempat kerjanya masing-masing untuk asuhan komunitasnya. Jadi di situ memang terkait dengan PWSKIA. Nah, jadi bukan lagi seperti yang di tahap D3 ya, yang jadi melakukan survei keluarga ke keluarga satu-satu rumah tangga itu disurvei, jadi tidak seperti itu. Jadi tahapannya sudah pada data PWSKIA. Dan bedanya kalau untuk tahap profesi di sini harus ada inovasi. Inovasi yang ditampilkan pada saat stase 10 nanti terkait dengan, kebetulan kita keunggulan kita juga adalah kebidanan komunitas dengan fokus pada pemberdayaan masyarakat. Nah, jadi terkait dengan permasalahan yang ada pada komunitas itu, inovasi apa yang nanti bisa disusun atau diusulkan oleh mahasiswa yang bersangkutan itu pada tahap profesi. Itu bedanya dengan pada tahap sarjana terapan. Oke. Untuk Bu Nani mungkin sudah terjawab ya. Ya. Terima kasih Bu Erina Eka. Untuk yang di kolom chat juga sudah tidak ada lagi semua, pertanyaan. Ya, betul. Apakah yang yang masih belum jelas, yang ingin bertanya silakan. Bu Rini, ini ada pertanyaan dari Bu. Ada yang baru ya? Bu Erni ya, yang terkait dengan matrikulasi dan perkuliahannya. Untuk matrikulasi itu perkuliahannya nanti ada yang untuk bidang pendidik itu sekitar 6 minggu, Bu. Dan perkuliahannya setiap hari itu dimulai pukul 1 ya, Bu Rini. 13 sampai malam ya. Ini Bu Nur Kamila juga ada pertanyaan. Ini kan Bu Nur Kamila ini dari AJ nih Bu Erina Eka. Kalau misalnya di STR AJ-nya belum lulus, apakah bisa mendaftar dan mengikuti tes? Oh, ini tesnya tanggal berapa ya mereka? Kira-kira saat itu 18-19 Mei. 18-19 Mei ya. 18 alih jenjang, 19 profesi. Ini yang dari kita kan Bu Eka? Iya, betul. Oke, nanti mungkin didiskusikan di kampus. Di kampus ya. Karena kita juga mempersyaratkan kalau bisa lanjut ke profesi kan untuk yang dari sarjana terapan kita. Nah, untuk pertanyaan ini Bu Agus. Apa saja mata kuliahnya Kak Agus nih? Untuk 10 mata kuliah itu sebentar dulu tadi sudah. Mungkin bisa di-share Bu Eka jadwal kita kemarin yang sudah kita buat. Sebentar dulu lah. Tadi sudah saya buka, ini oleh buka yang lain lagi apakah sudah terlihat? Masih loading kayaknya. Izin Bu Rini, tempat saya ini sinyalnya tidak stabil, jadi waktu mau membuka share screen malah terlempar. Mungkin saya sebutkan saja untuk mata kuliahnya. Untuk mata kuliah yang raw input yang dari lulusan. Ada nih Bu Eka, di saya ada nih Bu Eka. Mungkin Bu Nunung bisa. Coba lah. Ini Bu Eka kirim kemarin kan? Yang ini kah? Ya betul. Tambahannya adalah satu keunggulan prodi ya. Aku tutup dulu lah pinakarawan tampilannya nih sebentar. Sebentar. Oke. Tapi ini nggak jadwal ya, cuma gambaran mata kuliahnya aja kan? Iya. Ini. Ya. Ini untuk yang sarjana terapan ke profesi bidan ada berpikir kritis, manajemen pelayanan kebidanan profesional, patopis kasus kebidanan, pasien septi, peto maternal. Ini ada 10 SKS. Sedangkan yang raw inputnya dari
bidan pendidik ada selisih 8 SKS nih. Ini ada farmakologi, ilmu kesehatan anak, sistem informasi kesehatan, EPID, berpikir kritis dalam kebidanan, manajemen pelayanan kebidanan profesional, patopis, pasien septis, sama petomaternal. Ada 8 SKS selisih. Ada tambahan ini Bu Nunung yang sesuai dengan keunggulan prodi kita itu pemberdayaan. Oh iya. Berarti ini jadinya yang dari bidan pendidik itu 12, yang satunya 20 berarti. Yang itu, yang ini yang terapan, yang sarjana terapan atau yang 4 kebidanan. Itu yang 12, yang di 4 pendidik yang jadi 20. 20, betul. Ya. Oke. Ini mungkin untuk jadwal nanti rincinya ini sekedar gambaran mata kuliahnya saja. Ya. Mungkin kalau tidak ada pertanyaan lagi Bu Rini, sudah jam 15:07. Ini ada beberapa masih. Masih ada kah? Iya, ini ada yang bertanya terkait berkas Pak Arief. Apakah boleh dibawa pada saat ujian CPT? Tadi sebenarnya sudah dijelaskan, sudah disampaikan. Kalau tidak sempat dikirim boleh dibawa. Surat kelulusan juga bisa dibawa pada saat ini ya, pada saat. Iya, termasuk berkas juga kan Bu Rini. Kemudian tentang komunitas tadi juga sudah dijelaskan. Sudah dijawab. Kemudian ini Bu Maya Laila, apakah harus standby Zoom? Mungkin saya sebagai dosen bisa menjawab juga Bu Nunung. Betul, saya juga. Tapi kalau saya sih pasti berharap ya, semua dosen tuh berharap Ibu tuh antara jasad dengan ruh itu menyatu saat Zoom meeting. Jangan sampai nanti kami ngomong itu Zoom-nya nyala, manusianya nggak ada. Betul, sia-sia nanti dosennya. Rupanya sih seperti itu ya. Bu Nunung, saya dan semua dosen berharap iya, apakah harus standby? Ini sama aja pertanyaannya Kak, apakah boleh hadir apa tidak hadir kan? Oke, saya pikir sudah terjawab. Ya, sudah itu dari Kak Agus, terima kasih, berarti selesai ya. Baik, ibu-ibu semua, kan ibu-ibu juga sudah punya grup ya. Nanti kelanjutannya bisa ditanyakan di grup ya, terkait proses baik pendaftaran, pembiayaan, dan juga perkuliahan. Saya pikir ini juga sudah disampaikan oleh ketua jurusan, ketua program studi, dan juga bagian administrasi umum ya. Baik, saya ucapkan terima kasih atas perhatian dan juga kesediaan ibu-ibu semua untuk hadir, dan juga untuk narasumber kita. Sosialisasi untuk sore hari ini saya tutup ya. Semoga ibu-ibu tetap semangat untuk melanjutkan ya, perkuliahan baik di alih jenjang maupun di profesi untuk meningkatkan ilmu ya, update ilmu. Baik, saya tutup sampai di sini. Selamat sore. Ya, terima kasih. Selamat sore ibu semuanya. Selamat sore. Kalau ya, semangat untuk studi lanjut. Iya. Biar lebih awet muda ya, jadi mahasiswa lagi. Boleh Eclipse. Ya, karena ya silakan. Lah kalau jadi mahasiswa tuh pasti muda semua. Iya. Yang mau awet muda. Mohon izin Bu, nanti bisa konsul lewat grup ya Bu ya, kalau masih ada pertanyaan. Terima kasih banyak Ibu. Ya. Terima kasih. Silakan. Saya N ya. Ya, terima kasih semuanya. Selamat sore. Terima kasih.